Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,38% ke angka 7.321. Dan di video ini saya coba analisa dua emiten di satu grup yang ternyata BlackRock berbeda arah di dua saham ini. Bagaimana potensi kedua saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Hari ini kalau pemberitaan dengan judul Beda Arah BlackRock di saham Medco dan Amnan. Kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Firma investasi terbesar dunia yaitu BlackRock berbeda arah di saham emiten migas keluarga Panigoro, yaitu Medco dan anak usahanya yang baru tahun lalu melantai di bursa saham yaitu Amnan. Kedua saham induk dan anak usahanya ditutup berlawanan pada perdagangan hari Jumat kemarin. Tapi bisa kita baca lebih lanjut, dari data dari Bloomberg Terminal pada hari Jumat kemarin, BlackRock terpantau telah melepas saham Medco sepanjang Juli tahun 2024. Dan berbeda dengan Medco, Amnan, BlackRock malah berbalik arah usai melepas bulan lalu. Sepanjang Juli, BlackRock terekam mengakumulasi saham Amnan. Jadi Amnan bulan lalu BlackRock melakukan distribusi, tapi bulan Juli ini BlackRock berbalik arah mulai akumulasi. Sedangkan untuk Medco dari bulan Maret BlackRock sudah terus keluar dari saham ini. Sekarang kita coba lihat dulu cara teknikal. Bisa kita lihat cara teknikal untuk saham Amnan hari ini masih turun 1% lebih ke 11.175. Dan sebelumnya saham Amnan sempat naik tinggi, sempat mendekati harga 15.000. Tapi setelah itu bisa kita lihat Amnan pelan-pelan mulai melemah dan saat ini mencoba untuk bertahan di support EMA50. Jadi saat ini support EMA50 di sekitar harga 11.025. Dan untuk tren jangka menengah, Amnan masih bergerak sangat tren karena selalu kuat bertahan di garis EMA50. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham Amnan, masih layak untuk di hold selama masih kuat di atas garis EMA50. Dan pertimbangkan untuk take profit apabila Amnan ternyata gagal bertahan dan turun bawah garis EMA50 ini. Jadi walaupun saat ini masih ada support EMA150 di sekitar harga 9.175, tapi apabila tembus di bawah garis EMA50, cara pergerakan Amnan akan terkonfirmasi patah tren untuk uptrendnya. Jadi dan jarak antara garis EMA50 dan 150 juga lumayan jauh. Jadi apabila turun, penurunannya akan lumayan dalam. Tapi saat ini karena masih berada di atas garis EMA50, Amnan masih bisa di hold, dan untuk yang ingin coba entry masih bisa coba pantau di sekitar garis EMA50. Jadi apabila kembali mengetes masih bisa bertahan dan rebound, masih menarik untuk coba entry. Dan untuk saham Amnan bisa kita lihat dari data pergerakan asing dalam 2-3 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Tapi pada penurunan 1% lebih ini jika kita lihat ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham Amnan, masih bisa coba dipantau, tapi tunggu di sekitar harga 11.000. Apabila Amnan terpantau masih kuat bertahan di atas harga ini, masih menarik untuk coba entry dan jadikan harga 11.600 sampai 12.000 untuk target take profitnya. Untuk trading jangka pendek apabila teman-teman mau swing. Tapi apabila teman-teman mau hold terus sama support EMA50 tidak terlewati, itu juga masih oke. Karena sampai saat ini Amnan belum ada tanda-tanda patah tren. Sekarang kita coba lihat Medco. Medco jika kita perhatikan saat ini masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 150. Jadi sebelumnya Medco sempat melemah turun bawah garis EMA 50 150, belum sempat menyentuh 1200, Medco memang sempat rebound. Jadi berhasil naik di atas garis EMA 50 150, tapi pada saat naik mengetes 1400, Medco ternyata gagal break dan kembali melemah. Jadi saat ini garis EMA 150 sebenarnya masih berupa daerah support untuk Medco. Jadi walaupun sempat ada candle merah dan berada di bawah 1300, tapi cara candle ini belum terkonfirmasi break. Dan hari ini juga Medco sempat turun ke sekitar harga 1260, tapi masih bisa bangkit dan naik 1% lebih. Jadi saat ini 1300 dan garis EMA 150 jika 1305 masih berupa support yang lumayan kuat untuk Medco. Selama masih kuat berada di 1300 minimal, Medco masih akan sideways. Sehingga masih ada potensi untuk kembali rebound menuju garis EMA 50 di sekitar 1335 sampai 1350. Dan untuk Medco jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau memang masih terus keluar dalam 2 minggu ini. Dan kenaikan 1% lebih hari ini jika kita perhatikan ini ada sedikit akumulasi.
Jadi apabila teman-teman sudah punya saham Medco, misalnya masih bisa di hold selama 1300 tidak terlewati. Tapi teman-teman harus perhatikan, walaupun bisa bertahan di 1300, secara teknikal saat ini Medco sudah tidak begitu aman. Jadi apabila terpantau ternyata mencoba rebound dan masih gagal naik di atas garis EMA 50 dan mulai melemah, pertimbangkan untuk take profit. Karena apabila kembali gagal break garis EMA 50, masih ada potensi besar Medco malah tembus 1300 dan mulai downtrend. Jadi harus dijaga terus apabila teman-teman punya saham Medco. Jika terpantau gagal bertahan 1300, sebaiknya keluar. Dan yang ingin coba entry pun bisa coba pantau kembali sekitar 1300, tapi pertimbangkan hanya trading jangka pendek atau pertimbangkan untuk take profit apabila Medco gagal naik di atas 1350. Oke, sekarang saya coba update pergerakan dari saham Elsa. Elsa salah satu saham yang memang sudah kami pantau bareng teman-teman member dalam beberapa minggu terakhir ini, karena memang cara pergerakan Elsa masih bergerak sangat trend. Dan jika kita perhatikan, Elsa hari ini memang turun 0,93% dan sempat ada shadow ke bawah ke sekitar 515. Tapi secara trend, Elsa saat ini belum ada tanda-tanda patah trend. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, saat ini masih mau hold, maksudnya selama Elsa kuat berada di atas harga 500 yang saat ini masih berupa support psikologis, Elsa secara tren masih aman. Jadi masih ada potensi untuk rebound kembali selama masih kuat di 500. Apalagi jika kita perhatikan saat ini, asing memang terpantau beberapa hari terakhir ini mulai keluar. Tapi secara keseluruhan ini masih akumulasi, dan penurunan hari ini jika kita lihat ini malah ada akumulasi. Jadi walaupun turun hampir 1%, tapi ini malah ada akumulasi, sehingga apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry saham Elsa, maksudnya ini kesempatan untuk tunggu Elsa terkoreksi lanjutan mendekati 500. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, menurut saya masih menarik untuk entry untuk swing. Dengan target menurut saya masih ada potensi ke 550. Jadi bisa jadikan 500 untuk trail stop, dan apabila belum entry bisa coba tunggu di sekitar 500 sampai 510 untuk entry di sekitar target harga ini. Jadi walaupun masih ada potensi untuk naik, sebaiknya jangan terlalu paksakan untuk entry di sekitar 540 atau 550 apabila memang Elsa belum berhasil break. Karena sudah naik sangat tinggi, apabila terkoreksi menurut saya masih sangat wajar. Jadi jangan terlalu FOMO apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry saham Elsa. Selanjutnya saya coba update pergerakan saya dari saham BRPT yang jika kita lihat dalam beberapa hari terakhir mencoba untuk bertahan di garis EMA 50 150. Jadi untuk BRPT sebelumnya mencoba untuk bertahan, masih bisa bertahan dari rebound, tapi mengetes 1100 masih gagal naik kembali ke garis EMA 50 dan 150. Hari ini juga pada pembukaan bisa kita lihat sempat pada saat awal perdagangan menyentuh kembali 1100, tapi tetap saja pada perdagangan atau pada saat penutupan kembali berada di 1055. Jadi sampai saat ini masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 150. Dan bisa kita lihat sebelumnya BRPT naik tinggi, tapi pada saat mengetes 1300 mulai patah tren. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk BRPT, asing terpantau sudah terus keluar. Dan pada perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun, ini sudah mulai ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi bisa saja pada kenaikan hari ini, pada saat mendekati 1100 mulai ada distribusi dan dipaksa turun kembali. Jadi apabila teman-teman sudah punya, Musa harus perhatikan terus pergerakan BRPT. Apabila minggu ini BRPT gagal bertahan di garis EMA 150, ingat cara pergerakan BRPT berpotensi untuk mulai downtrend kembali. Dengan target penurunan yang terdekat itu di zona 1000 sampai 1020. Ini harus diperhatikan apabila lanjut turun dan tembus harga 1000, maka BRPT berpotensi untuk lanjut downtrend dengan target penurunan kembali ke 900. Jadi jika terpantau BRPT turun bawah garis EMA 150, maka cara pergerakan saat ini BRPT sudah tidak oke. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin coba entry, masih bisa coba spekulatif buy di sekitar 1050 apabila minggu ini BRPT masih bisa bertahan di daerah ini. Tapi jadikan harga 1100 untuk target take profit jangka pendek. Apabila terpantau BRPT setelah berhasil rebound tetap kesulitan untuk naik dari 1100. Atau hold saja selama 1050 tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini.
like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.